مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin wa masyayikhina fid din wa li kulli waliyin waliyah min masyariqil ardi ila magharibiha wal musannifin al mukhlisin khususan ila musannif hadal kitab Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit wa Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf wa usulihim wa bura'ihim wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulamaina wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina وأصولهم وبرعهم أن الله يعني درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatid, para ulama, para alim yang senantiasa kita muliakan, kita ta'zimi dan kita harapkan barokahnya, para rekan-rekan santri, alumni, wali-wali santri, dan para pemirsa setia di channel YouTube Pondok Pesantren Sabilul Hasanah atau channel Facebook Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan seputar ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini mendatangkan manfaat sebagai tambahan ilmu buat kita semua, dan semoga kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankan dan mengamalkannya. Selanjutnya
pembahasan kita yaitu berkaitan dengan kesunahan berpuasa. Jadi hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Kemarin sudah kita sampaikan mengenai rukun-rukun ibadah puasa, yaitu ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Selanjutnya sunnah-sunnahnya berpuasa itu ada banyak. Ya, di sini disebutkan banyak sekali, sampai berapa poin ya, ada 17 poin, tetapi di dalam kitab-kitab yang lain itu bahkan lebih banyak dari ini ya. Yang pertama sunnahnya puasa itu adalah ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub ya. Jadi sunanus shaum wa ramadan ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Jadi menyegerakan untuk berbuka puasa ketika sudah yakin terbenamnya matahari atau yakin datangnya waktu maghrib. Nah, kalau sudah yakin, maka segeralah untuk berbuka puasa. Nah, tetapi kalau belum yakin, masih ragu-ragu, jangan dulu. Ya, jangan kalau masih kondisi ragu-ragu. Yaitu karena tidak boleh menjalankan sebuah amaliyah ibadah, khususnya kaitannya dengan masuknya waktu sholat atau berbuka puasa ketika dalam kondisi kita ragu-ragu. Nah, cara meyakini kalau sudah masuk waktu maghrib ya dengan kita melihat jadwal sholat atau melihat dicocokkan dengan jam, kemudian melihat tayangan di televisi, misalnya ada azan maghrib, atau mendengarkan azan maghrib dari masjid, ya, dari radio. Nah, itu merupakan hal yang menjadikan pedoman kita sehingga waktu maghrib itu benar-benar sudah hadir atau sudah datang. Yang berikutnya kesunahan puasa as-sahuru walau bijur'ati ma'in. Sahur, makan sahur walaupun dengan seteguk air. Ya. Wah, jadi harus sahur, bukan harus ya, sunnah untuk sahur. Ya. Jadi kita disunahkan untuk makan sahur. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Itu. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Ya. Wa yadkhulu waktu sahur min muntasofil lail, dan waktu sahur itu sudah masuk yaitu mulai pertengahan malam. Jadi misalnya jam 12:30 atau jam 1 itu sudah masuk waktu sahur. Nah, itu. Tapi ya bagusnya ya sahur itu yang di akhir, maksudnya bukan di akhir itu ya di mendekati imsyak, mendekati waktu imsak. Nah, itu bagusnya. Nah, sehingga di poin berikutnya kesunahan yang ketiga, tadi kan pertama menyegerakan berbuka, yang kedua sahur, yang ketiga takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Ya. Nah, meskipun sahur tadi sudah mulai dari pertengahan malam, tetapi lebih baik lagi, sunnah lagi, yaitu takhirus sahur. Jadi sahur itu diakhirkan. Ya, yang penting tidak sampai masuk waktu imsak. Nah, itu. Yang berikutnya
yang berikutnya, kesunahan berikutnya al-fitru ala rutabin witron. Nah, kemudian berbuka dengan menggunakan rutab. Rutab itu kurma, kurma yang masih segar, masih basah dengan jumlah ganjil. Tuh kalau kita punya kurma, kalau kita punya persediaan buah kurma. Fa illam yajid fabusrin fatamrin. Nah, kalau tidak mendapatkan kurma basah tadi, bisa kurma yang kering, ya kurma yang biasa dijual itu, yang umumnya dikonsumsi itu kan tamer, ya. Dan kalau rutab itu yang masih seger itu ya, rutab, ya kurma basah istilahnya. Kalau tamer itu kurma yang sudah kering, yang sudah kehitam-hitaman itu. Kalau tidak ada kurma, fama zamzama, air zam-zam. Nah, air zam-zam ini bagus, ya. Nah, jadi kandungannya luar biasa itu air zam-zam itu. Ya. Dan keistimewaan air zam-zam itu bukan hanya untuk menghilangkan haus saja, bahkan bisa juga menghilangkan lapar. Ya, sehingga air zam-zam itu bisa mengenyangkan, ya. Karena apa? Karena dikatakan ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung untuk apa dia niatkan ketika minum itu. Kalau diniatkan untuk menghilangkan haus, hausnya akan hilang. Ketika diniatkan untuk obat, ya bisa jadi obat. Ketika diniatkan untuk mengenyangkan, ya bisa mengenyangkan juga. Karena zam-zam itu lima syuribalah, ya. Kalau tidak ada zam-zam, fama'in, nah, air biasa, ya air biasa. Kalau tidak ada air biasa, fahulwin, nah, fahulwin yaitu sesuatu yang manis, ya. Contohnya seperti madu, nah itu fahulwin. Kalau tidak ada sesuatu yang manis, fahalwa, yaitu manisan. Manisan itu bedanya hulwin dengan halwa. Kalau hulwin itu sudah diolah, belum diolah. Kalau hulwin seperti madu itu kan asli ya, tidak dimasak atau diolah dengan menggunakan api. Tapi kalau halwa itu diolah, seperti contohnya yang menggunakan api itu apa? Mungkin minuman seperti cola kan dimasak ya pakai api kompor itu kan. Nah itu beberapa tahapan makanan yang disunahkan ketika mengawali buka puasa. Yang berikutnya, sunnah berikutnya al-ityanu bidu'ail iftar. Jangan lupa berdoa ketika berbuka puasa. Nah, itu berdoa ketika berbuka puasa. Bahkan ulama mengatakan salah satu doa yang diijabah ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa itu adalah doa ketika berbuka. Makanya sempatkanlah ketika berbuka itu kita berdoa, ya. Nah, doa yang dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu dhahabal dhama'u wa batalatil aruqu, ya, wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa afdartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Nah, ini doa yang cukup bagus. Tetapi ya agak panjang itu. Yang doa yang umumnya kita kan pendek. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang menambahkan fataqabbal minni atau ditambah dengan faghfirli, ya.
birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu. Selanjutnya yang keenam, sunnah puasa taftirus shaimin, memberi bukaan kepada orang yang puasa. Nah, ini luar biasa pahalanya karena ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi buka tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa tadi. Jadi kita puasa dapat pahala, kita kasih buka kepada orang lain, berarti pahala orang lain itu juga akan diperuntukkan untuk kita, dan orang yang kita kasih buka puasa tersebut juga tidak berkurang pahalanya. Nah, ini sebuah pahala atau fadilah memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Nah, itu. Makanya di dalam tradisi orang kita, ya, kalangan kita, masyarakat kita, ada tradisi buka bersama. Nah, buka bersama itu bagus sekali itu. Selain itu sebagai sarana untuk silaturahim, nah di situ juga kita bisa memberi buka kepada orang lain, ya. Apalagi kalau ketika buka bersama itu kita mengundang orang-orang yang kurang mampu, anak yatim, nah seperti itu. Nah, ini tradisi yang dijaga oleh masyarakat kita. Biasanya ada tradisi buka bersama, mengundang tetangga, saudara. Nah, ini bagus sekali karena ada fadilahnya, fadilah dan kesunahannya. Yang ketujuh, al-ightisalu mina janabati qabla al-fajri. Nah, ini kalau malam junub, khusus untuk pasangan suami istri, ya, ayah bunda, misalnya malamnya beribadah, maka jangan lupa disunahkan mandinya sebelum fajar. Mandinya sebelum fajar, ya. Syukur-syukur sebelum sahur sudah mandi, jadi sahur itu dalam kondisi sudah suci, karena makruh hukumnya orang junub itu mengkonsumsi makan minum itu makruh, orang yang lagi junub, ya, itu. Nah, jadi kalau malam ada kegiatan, ya, maka ya sebelum fajar sudah mandi janabat atau mandi junub. Itu sunnah. Nah, kalau misalnya nggak sempet, misalnya dia agak telat bangunnya sehingga bangun itu hanya yang menyempatkan sahur, setelah sahur selesai nggak lama imsak, kemudian subuh, gimana? Dia belum mandi. Nah, bagaimana hukum puasanya? Maka puasanya tetap dihukumin sah, ya, meskipun mandinya dilakukan sudah masuknya fajar atau sudah subuh. Nah, tetapi yang perlu hati-hati yaitu ketika mandi tadi perlu hati-hati, karena jangan sampai airnya tadi dengan sengaja masuk ke rongga-rongga badan, yaitu masuk lewat telinga atau lewat hidung, lewat mulut. Nah, ini perlu hati-hati. Makanya lebih baik ya mandinya sebelum fajar. Tuh. Yang ketujuh, sunnahnya al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghribi likai yanshata lil qiyami. Disunahkan mandi setiap malam, mulai malam pertama Ramadan sampai malam akhir, setiap malam dimulai ba'dal maghrib, setelah masuk sholat maghrib. Jadi setelah masuknya waktu maghrib dia mandi, diniatkan mandi sunnah puasa Ramadan. Nah, itu karena apa? Dengan tujuan supaya ibadah
Ramadannya, ibadah sholat tarawihnya, qiyamul lailnya lebih semangat. Lebih semangat. Itu. Yang kesembilan, al-muhafadzatu ala sholat tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Ya. Yang berikutnya disunahkan setiap malam Ramadan, yaitu melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Apalagi di 10 malam akhir Allah menurunkan berbagai macam fadilahnya, yaitu lewat turunnya Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu 10 Ramadan yang akhir, ya, 10 malam yang akhir. Kita dianjurkan untuk lebih semangat lagi qiyamul lail, yaitu jangan sampai terlewatkan sholat tarawihnya. Ya, karena dikatakan dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang dimaksud dengan qama Ramadan di situ adalah sholat tarawih. Ya, yang dimaksud dengan qama Ramadan, ya, qiyamul Ramadan, berdiri ketika malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Yang ke-10, sunnah puasa ta'akkudul muhafadzati ala sholatil witri. Ya, lebih menjaga, memperhatikan dalam melaksanakan sholat witir. Dalam melaksanakan sholat witir. Yang mana sholat witir ini juga kan disunahkan di luar Ramadan, tetapi ketika Ramadan lebih lagi disunahkannya, yaitu lebih disunahkannya. Ada 3 perbedaan witir antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Yang pertama, ketika Ramadan tusannu fihil jamaah, disunahkan witir itu berjamaah. Yang kedua, ketika Ramadan yusannu fihil jahr, disunahkan dalam melaksanakan sholat witir itu dengan bacaan yang keras. Jadi imamnya membaca Fatihah dan surah, yaitu dalam suara yang keras, jahr. Yang ketiga, wa yusannu fihi al-qunut fi nisfil akhir min Ramadan 'ala al-mu'tamad. Disunahkan ketika setengah Ramadan yang akhir, yaitu mulai malam yang ke-16, itu disunahkan rakaat akhirnya itu membaca kunut. Ya, jadi di rakaat terakhir setelah rukuk itu membaca doa kunut. Nah, itu disunahkan. Nah, itu kesunahan di bulan Ramadan. Yang berikutnya sunnah lagi al-iktsaru min tilawatil Qur'an bitadabbur. Disunahkan membaca Al-Qur'an dengan mengangan-angan maknanya, ya, dengan meresapi maknanya. Yaitu mengapa? Karena Ramadan adalah syahrul Qur'an. Ya, Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Karena di dalam Ramadan adalah bertepatan dengan waktu, di dalam Ramadan itu ada sebuah malam, yaitu malam nuzulul Qur'an, malam turunnya Al-Qur'an. Selanjutnya al-iktsaru minas sunan, ya, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, karwatibus sholawat, seperti sholat sunnah rawatib, wa sholatil duha, wa tasbih, wal awwabin. Nah, itu sholat-sholat sunnah. Yang berikutnya al-iktsaru minal a'malis shalihah, memperbanyak amal-amal soleh. Mengapa? Karena amal-amal kebaikan ketika Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya, seperti sedekah, silaturahim, hadir majelis ta'lim, majelis ilmu, i'tikaf di masjid, ya, i'tikaf di masjid, ya. Kemudian menjaga hati, jangan sampai punya perasaan buruk kepada orang, prasangka buruk kepada orang. Kemudian juga menjaga anggota badan, mulut, mata, telinga, semuanya kita jaga. Ya, sehingga yang kita lakukan adalah sesuatu yang dihalalkan, diperbolehkan, menjauhkan dari segala larangan.
Kemudian juga termasuk amal soleh adalah membaca doa-doa yang diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ketika Ramadan Rasul itu memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, ada yang menambahkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang dibaca ketika bulan Ramadan. Yang berikutnya sunnah juga al-ijtihadu fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar, yaitu berusaha memperbanyak amal ibadah di 10 akhir bulan Ramadan dan benar-benar mengharapkan agar memperoleh fadilah Lailatul Qadar. 10 akhir Ramadan. Dan lebih sering lagi juga di antara 10 yang akhir itu adalah malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, ya, 27, 29. Nah, itu. Mengapa? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman dari para ulama, ya. Kemudian berusaha taharril iftar ala halal, berusaha bahkan ini harus berbuka dengan sesuatu yang halal, jangan sampai berbuka dengan sesuatu yang haram. Ya, halal ada dua, halal dari zatnya, bendanya, dan juga halal dari cara memperolehnya. Jadi sesuatu itu halal itu ada dua, halal dilihat dari bendanya, misalnya ya makan nasi atau minum teh misalnya, atau makan kurma, memang itu kan sesuatu yang halal, jangan sampai yang haram, ya. Misalnya minum khamr nggak boleh, itu. Dan memperolehnya pun dari cara yang halal, ya. Memang itu milik kita, bukan dari hasil mengambil punya orang atau mencuri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang berikutnya at-tawsi'atu 'alal 'iyal. Ya, at-tawsi'atu 'alal 'iyal, memperluas makanan atau nafkah kepada keluarga. Ya, makanya ketika bulan Ramadan itu ketika ada anak kita menghendaki berbuka dengan ini, kemudian yang satunya berbuka dengan yang ini, yang itu, maka ya kalau memang kita ada rezekinya ya nggak apa-apa, karena itu ada sisi sunnahnya at-tawsi'ah 'alal 'iyal. Tetapi ya jangan terlalu menuruti keinginan nafsu sehingga terkesan mubadzir atau berlebih-lebihan juga jangan, ya, juga jangan itu. Karena dorongan nafsu itu ketika perut itu lapar itu mulai punya keinginan yang macam-macam. Pengen beli cendol, pengen es buah, lagi pengen gorengan, pengen kurma, segala itu dipinginkan. Segala itu diinginkan, akhirnya dibeli semua. Ujung-ujungnya yang dimakan hanya 1-2. Nah, itu. Karena ya kemampuan kita terbatas, perut kita juga terbatas. Nah, kalau seperti itu, ini namanya mubadir dan israf, dan berlebih-lebihan. Itu. Nah, itu beberapa kesunahan. Kemudian ada sedikit faedah atau tambahan dari perkataan Imam Al-Ghazali, mengatakan qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Syuhibul Ihya yang qasimus shaum ila 3 aqsam. Jadi puasa itu terbagi dari 3 tingkatan. Yang pertama shaumul umum atau shaumul awam, yang kedua shaumul khusus yaitu shaumul khawas,
Yang ketiga saumu khususul khusus atau dinamakan khawasul khawas. Yang pertama saumul awam itu puasa orang, ya puasa yang dilakukan orang dari menahan untuk tidak melakukan yang membatalkan. Jadi puasa tidak makan, puasa tidak minum, puasa tidak berhubungan suami istri. Nah, pokoknya hal-hal yang membatalkan kepada puasa. Nah, kalau puasanya hanya berkisar anil mubtilah, ya dari sesuatu yang membatalkan, ya menjaga dari hal-hal yang membatalkan, maka ini kategorinya tingkatannya yang tingkatan pertama. Nah, umumnya kita itu masih ya somul awab, masih hanya sebatas kadang memikirkan yang utama itu tidak membatalkan puasa. Tetapi ya kita berusaha, ya meskipun masih awam, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk bisa mengambil derajatnya yang di atasnya, yaitu shaumul khawas, puasanya orang-orang yang khos, yang khusus. Apa mereka yang dilakukan oleh mereka? Bukan hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan, menahan lapar, haus, tetapi juga as-saumu 'anil ma'asi, berpuasa menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Berpuasa dari perkataan yang buruk, membicarakan kejelekan orang atau riba, dari berkata bohong. Ya, ini benar-benar dijaga. Lisannya tidak maksiat, telinganya juga ya tidak mau mendengar omongan-omongan yang buruk, mendengar ya gunjingan orang. Matanya juga dijaga, matanya yang dia lihat hanya Al-Quran, mungkin yang dilihat hanya yang halal-halal, yang boleh-boleh. Kalau yang haram dia pejamkan matanya. Nah, ini tingkatan puasanya adalah puasa khawas, ya puasa orang-orang yang khusus. Nah, kemudian yang paling tinggi, yang ketiga, yaitu puasanya orang yang khawasul khawas, orang yang ya khusus dari orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang terbaik, ya orang-orang yang istimewa atau orang yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh mereka pada tingkatan ini? Mereka tidak ya selain menahan dari yang membatalkan, kemudian menahan dari maksiat, juga mereka berpuasa amma siwallah, berpuasa menahan diri tidak melakukan sesuatu selain ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pikirannya dia selalu ingat kepada Allah. Jadi dia puasa dari memikirkan siwallah, hal-hal yang selain Allah. Kalaupun dia memikirkan sesuatu selain Allah, dia langsung ya menyandarkan itu semua kepada Allah. Jadi benar-benar ini tingkatan orang istimewa, ya, derajat-derajat waliullah, derajat-derajat kekasih Allah. Nah, itu mungkin juga minal anbiya, orang para nabi, para rasul, itu juga kategorinya adalah khawasul khawas. Jadi mereka berpuasa dari hal-hal yang selain Allah. Jadi isi pikiran, hatinya, perilakunya semuanya adalah tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gimana dengan kita? Ya, kalau kita masih kebanyakan kita masih dalam kategori awam, puasa awam. Tetapi sekalipun puasa awam, jangan hanya sebatas kita menahan lapar haus saja, tetapi juga berusaha benar-benar kita mengambil faedah, mengambil pahala, fadilah dari bulan Ramadan, dari puasa itu. Sehingga bukan hanya lapar haus saja, tapi kita bisa merasakan batin kita berisi dengan banyak zikir, banyak doa, banyak bacaan Al-Quran, ya. Nah, itu yang kita usahakan, sehingga puasa kita menjadi puasa yang penuh dengan makna.
Selanjutnya makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama al-alku. Al-alku itu mengunyah makanan dengan tidak ditelan. Mengunyah makanan tapi tidak ditelan. Nah, kalau ditelan batal. Nah, ini makruh. Apakah mungkin? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Tapi kan sepertinya mengkhawatirkan sekali ya. Mengunyah kok tidak ketelan itu agak sulit ya. Makanya kalaupun ada maka hukumnya makruh. Nah, mengapa kok makruh? Karena ya kalau dia teledor sedikit bisa membatalkan puasa. Nah, makanya ini jangan coba-coba, karena coba-coba takutnya nanti bukan makruh menjadi batal puasanya. Yang berikutnya yang makruh juga dzauqut ta'am. Ya, menyicipi makanan. Ya, menyicipi makanan dengan tidak sampai masuk ke rongga ini, ke tenggorokan atau kerongkongan ini. Nah, masuk ke perut. Ya, cukup di lidah saja mungkin rasanya. Ya, nah itu boleh tapi makruh kalau tidak masuk ke dalam. Yang berikutnya yang ketiga makruh al-ihtijam. Al-ihtijam itu cantuk, kalau orang Jawa nyebutnya cantuk apa ya? Bekam. Ya, mengambil darah kotor gitu ya. Dengan metodenya macam-macam, ada yang pakai apa itu? Seperti alat sedot kop apa-apa itu, ada yang pakai tanduk apa dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu hukumnya makruh. Ya, karena apa? Karena bisa menjadikan fisik orang yang puasa itu lemah. Tuh. Yang keempat, majjul ma' ba'dal iftar. Majjul ma' ba'dal iftar. Jadi menyemprotkan air ketika setelah berbuka. Maksudnya dia minum, airnya dibuang. Karena apa? Karena mungkin ngerasa mulutnya kurang enak, kurang sedap baunya, akhirnya dibuang airnya. Nah, itu makruh. Mengapa? Karena bau mulut orang yang puasa itu kan lebih wangi daripada minyak misik. Indallah. Ya. Jadi la khulufu famis shaimi atyabu minal miski. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak misik, ya. Sehingga ketika minum air saat berbuka langsung aja ditelan, karena itu barokahnya. Itu berarti dia sudah minum air yang beraroma wangi, ya. Air yang beraroma wangi itu. Jadi jangan dikumur-kumur dan dilepeh, jangan. Nah, dikeluarkan. Nah, itu hukumnya makruh karena akan menghilangkan fadilah dari aroma wangi mulut tadi. Selanjutnya al-ghuslu bil inghimas, mandi dengan menenggelamkan kepala, atau juga mandi dengan berendam. Nah, itu hukumnya makruh. Mengapa? Karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke rongga-rongga tubuh. Ya, air mungkin ada air masuk yang lewat ya dubur atau lewat telinga. Nah, itu makruh hukumnya mandi berendam atau berenang, itu hukumnya makruh. Kemudian as-siwaku ba'da zawal. Siwakan atau gosok gigi, kalau kita nggak mengenal siwak ya gosok gigi atau pakai kayu siwak itu ba'da zawal, setelah waktu zuhur. Nah, itu hukumnya makruh. Kemudian kathratus syaba'i wan naum, banyak tidur, kemudian kalau buka atau sahur kekenyangan, kemudian wal khawdu fi ma la ya'ni, kemudian sering melakukan sesuatu yang tidak manfaat, ya. Nah, ini hukumnya makruh. Jadi meskipun tidur itu ibadah, tapi kalau sudah terlampau banyak menjadi makruh. Ya, tidak ada sisi ibadah lagi, apalagi sampai meninggalkan
kewajiban, maka hukumnya makruh. Contoh misalnya seorang santri punya kewajiban tetap belajar, tetap mengaji, ya ngaji kitab kilatan, kemudian sholatnya dijaga, jamaahnya dijaga. Ketika tidur dengan alasan puasa, tidur puasa kan ibadah, tapi meninggalkan kewajiban, maka bukan dapat nilai kesunahan di situ, tetapi sebaliknya akan mendatangkan sebuah keburukan, ya makruh ya. Bahkan kalau meninggalkan sholat ya bisa berdosa gitu. Ya tidak ngaji ya bisa berdosa karena meninggalkan kewajibannya untuk belajar ya. Yang kedelapan, tanawul syahwat al-mubahah, melakukan hal-hal menuruti syahwatnya meskipun itu diperbolehkan ya. Ya, misalnya ada dorongan syahwat kalau dilakukan yang tidak sampai membatalkan, maka hukumnya makruh. Nah, itu beberapa yang dimakruhkan ketika orang berpuasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, mubtilatus shaum. Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Hiya qismani, qismun yubtilu thawab as-shaum la shaumu nafsah. Ya, yang kedua qismun yubtilu shaum wa kadzalika thawab. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu batalnya pahala puasa, hilangnya pahala puasa, tapi puasanya tidak batal. Jadi yang batal itu pahalanya. Ya. Yang seperti ini tidak wajib qadha. Ya, tidak wajib qadha, tetapi ya, puasanya sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Ya. Nah, yang kedua, bagian yang kedua, batal puasanya dan juga ya sekaligus pahalanya. Ketika ibadahnya secara tinjauan syara batal, tinjauan fikih batal, ya berarti pahalanya pun batal, dan ini wajib untuk mengqadha, membayar ketika di luar Ramadan. Yang membatalkan pahalanya itu ada beberapa, ada 6. Yang pertama al-ghibah. Ghibah, membicarakan keburukan orang atau menggunjing orang. Ya, ini bisa membatalkan pahalanya puasa. Makanya tahan mulut kita, ya, jaga hati kita, jangan sampai suuzon kepada orang sehingga membicarakan keburukan orang. Yang kedua yang bisa menggugurkan pahala puasa, an-namimah, yaitu mengadu domba, melaporkan satu orang ke orang yang lain dengan tujuan supaya terjadi percekcokan, konflik. Nah, itu namanya namimah. Yang ketiga al-kadzib, berbohong. Nah, ini jadi berkata yang tidak semestinya, yaitu namanya al-kadzib. Yang keempat an-nadhar lima yahrumu, melihat sesuatu yang diharamkan, melihat wanita yang bukan mahramnya, haram. Ya, bukan muhrim, haram. Makanya ketika puasa dijaga pandangannya, ditundukkan pandangannya agar puasa kita tidak hilang pahalanya. Nah, itu. Atau lima yahillu bisyahwatin, atau melihat kepada sesuatu yang halal tapi ada dorongan syahwat. Lihat istri kita tengah-tengah puasa, siang hari puasa dengan syahwat. Nah, ini hati-hati, bisa menghilangkan pahalanya puasa. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para pasangan suami istri ketika puasa Ramadan, ya siang hari ini dibatasi. Nah, maksudnya ada jarak, jarak ya.
Ya itu. Ya, jangan sampai nanti ya dituruti syahwatnya, melihat, nah dilanjutkan lagi dengan apa, terus akhirnya wah melakukan hubungan suami istri, loh ini bisa batal, bahkan kena kafarot nantinya, kena membayar kafarot, itu berdosa dan membayar kafarot. Kemudian yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa al-yaminu al-kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu. Jadi sumpah dengan niat berbohong. Nah, itu juga membatalkan pahalanya puasa. Yang keenam qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi, yaitu berkata jelek, berkata yang tidak baik, ya berkata ya mohon maaf, berkata jorok misalnya, dan beramal atau melakukan yang tidak baik juga, berkata maupun melakukannya. Nah itu mengapa ya, karena kita itu puasa kan meninggalkan sesuatu yang dihalalkan Allah, meninggalkan makan minum yang sebelumnya halal kita tinggalkan. Nah, yang haram pun lebih-lebih lagi harus kita tinggalkan. Orang ketika tidak puasa saja kita diperintahkan untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat jelek, tidak berbuat maksiat, apalagi ketika puasa. Apalagi ketika puasa. Dan ulama mengatakan ketika Ramadan kebaikan akan dilipat gandakan. Tetapi ingat, keburukan pun dosanya juga akan dilipat gandakan. Mengapa? Karena berarti dia tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Ya, ada unsur taubihnya, ada unsur istihzanya, meremehkannya, ya. Ada unsur ihanahnya, merendahkannya, menghina bulan Ramadan ketika kita bulan Ramadan melakukan perbuatan buruk atau perbuatan maksiat. Nah, itu makanya hati-hati. Satu sisi kita ingin dapat pahala yang besar di bulan Ramadan, tapi di sisi yang lain juga kita harus hati-hati, jangan sampai ya kita juga akan mendapatkan dosa yang berlipat-lipat karena kita tidak memperhatikan diri di dalam menjaga dari maksiat, dari dosa. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yaitu yang membatalkan puasa. Bukan hanya pahalanya yang batal, puasanya juga batal. Ya. Yang pertama ar-riddatu murtad. Kalau ada orang murtad ketika puasa maka puasanya menjadi batal. Yang kedua al-haidhu wan nifas wal wiladah. Orang haid, orang nifas, orang wiladah. Maka ini hukum puasanya batal. Siang hari duduk-duduk tahu-tahu terasa keluar darah yaitu haid, maka batallah puasanya. Yang ketiga al-jununu, orang gila. Yang keempat al-ighma'u was-sukru, orang yang kena serangan penyakit ayan atau mabuk, itu bisa membatalkan. Kemudian yang kelima al-jima'u, berhubungan suami istri. Nah itu, kalau berhubungan suami istri ini bukan hanya batal puasanya, tetapi akan mendapatkan banyak konsekuensinya. Ya, idza jama'a 'amidan 'aliman bit-tahrim mukhtaran badala shaumuhu. Kalau dia berhubungan suami istri dalam keadaan sengaja dan tahu tentang hukumnya dan kehendak sendiri bukan paksaan, maka batallah puasanya. Ya. Dan bukan cuma batal, akan mendapatkan beberapa konsekuensi. Yang pertama luhuqul ithmi. Dia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya itu karena ya batal, dan satu sisi dia tidak menghargai, tidak menghormati bulan Ramadan. Yang kedua wujubul imsak. Ketika dia batal karena berhubungan suami istri itu, maka tetap dia harus tidak makan minum sampai maghrib. Tetap menjaga
imsak, menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan meskipun dia sudah batal, ya, sampai tibanya waktu maghrib. Yang ketiga, wujub ta'zir, wajib ditakzir. Ta'zir itu yang dimaksud adalah at-ta'dib minal hakim. Kalau hakim mengetahui perbuatan ini, maka hakim memberi nasihat, mendidiknya, ya. Kalau orang tua misalnya tahu anaknya melakukan ini, anaknya sudah menikah melakukan ini, maka orang tua berkewajiban untuk at-ta'dib, mendidiknya, ya. Yang berikutnya wujubul qadha, wajib diqadha. Puasanya wajib diqadha. Yang kelima wujubul kafarah al-'udhma, wajib membayar kafarat yang besar. Kafaratnya apa? Orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, yang pertama memerdekakan budak. Al-itqu itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang mukmin. Nah, kalau memang kondisi sekarang tidak ada budak, maka dikasih alternatif yang kedua, yaitu siyamus syahraini mutatabi'aini, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 1 bulan aja ngempet, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau memang dirasa tidak mampu, maka diberi alternatif yang ketiga, it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun. Ya, memberi makan orang 60, orang miskin 60, dan 1 orang miskin itu sebanyak 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 ons, ya, 7 ons makanan. Nah, itu kafaratnya orang yang berhubungan di bulan Ramadan atau di siang hari Ramadan untuk yang berpuasa. Kemudian yang membatalkan pula yang keenam, usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jaufi. Masuknya benda atau sesuatu, bisa benda padat atau benda cair, dari lubang tubuh yang terbuka masuk ke dalam rongga tubuh, ya, perut atau kepala misalnya, maka ini bisa membatalkan. Ya, misalnya ada cairan masuk ke hidung, nah itu bisa batal. Atau yang kadang terjadi itu orang berak di dalam air, misalnya tinggal di pinggir bantaran sungai atau di pinggir kali, ya berak tapi posisi badannya masuk ke dalam sungai itu, maka hati-hati, ini bisa membatalkan puasa. Karena apa? Karena ya air itu bisa masuk ke saluran duburnya itu, saluran pembuangannya itu. Makanya dikondisikan ketika berpuasa harus hati-hati, ya. Nah, kemudian untuk masalah kemarin suntikan sudah kami sampaikan, ya. Kalau suntikan itu dengan tujuan seperti obat, maka bisa dikategorikan tidak membatalkan. Tapi suntikan itu kalau berupa makanan, menurut pendapat yang paling sahih itu bisa membatalkan. Itu. Kemudian di sini di dalam kitab ini dibahas juga tentang lendir yang ada di dalam tenggorokan itu, seperti orang batuk atau keluar dahak lendir itu gimana itu kalau tertelan. Nah, ini dibahas hukmun nukhamah wa midluha al-bulgham. Jadi hukum lendir atau dahak yang ada di tenggorokan, fiha tafsilun, ada beberapa perincian. Pertama, idza wasalat haddal zahir fabatalaha batala shaumuhu. Jika lendir itu keluar sampai batas zahir, ya, kemudian tertelan, kemudian ditelan, maka batal puasanya. Ya. Nah, tapi kalau lendir itu masih dalam batas batin, jadi telan, maka tidak batal puasanya. Nah,
Batas zahir itu yang mana? Masuk wilayah zahir itu di sini dikatakan wa haddudz zahir makhraju harfil kha. Makhrajnya huruf kha ini sudah masuk dalam kategori zahir. Zahir. Wa haddul batin makhraju harfil ha. Nah, kalau batin berarti makhraj huruf ha. Nah, jadi kalau kha berarti di ujung tenggorokan, ya ujung tenggorokan karena ujung tengah pangkal ya. Ujung yang atas tenggorokan, kemudian tengah ha, kha kan makhrajnya halqi itu, makhrajnya tenggorokan itu kan kha, ha, ha. Nah, kalau kha ini sudah masuk zahir. Jadi ketika ada dahak yang ke makhrajnya kha, ini harus dikeluarkan, jangan ditelan. Kalau ditelan bisa batal. Bisa batal. Ya. Nah, tapi kalau masih di dalam kategori batin, ya nggak apa-apa ditelan itu. Kemudian hukmu ibtila'ir riq, menelan ludah gimana? Nah, ya kalau ludah yang biasa ya nggak apa-apa ditelan, ya tidak membatalkan. Tetapi ada beberapa syarat yang tidak batal itu. Pertama, ayyakuna khalisan. Ludah itu memang murni ludah, tidak ada campuran apapun, maka tidak batal. Ayyakuna tahiran la munajjisan. Dan ludah itu suci, tidak terkena najis. Nah, kalau ada gusinya yang berdarah, bercampur dengan darah di gusinya itu, maka ludah ini bisa najis, bisa membatalkan ketika ditelan. Ya. Yang ketiga, ayyakuna min ma'danihi. Yang ketiga ya ludah yang berasal dari ya sumbernya ludah, yaitu ada memang jaringan-jaringan ludah. Nah, ketika ludah keluar dari batasan mulut, maka tidak boleh dimasukkan kemudian ditelan. Misalnya ludah itu sudah keluar dari bibir, ya mas, bibir ini kemudian dimasukkan, ditelan, bisa batal, bisa membatalkan. Jadi kalau ludah itu zahirnya itu bibir, ya kalau urusan menelan ludah bagian zahirnya itu bibir, sehingga kalau sudah keluar zahir harus dikeluarkan, jangan dimasukkan lagi. Tapi kalau masih belum mencapai bibir, masih di rongga mulut, maka ya ludah itu masih boleh ditelan. Nah, itu beberapa hal yang membatalkan. Nah, kemudian ada lagi yang membatalkan itu al-mufattiru as-sabi' al-istimna. Al-istimna itu adalah mengambil kenikmatan dengan menyengaja untuk keluar mani, mengeluarkan air maninya. Nah, ini bisa batal. Bisa batal. Ya. Ya. Menyengaja keluar mani, imma biyadihi au biyadi halilatihi au bi fikrin au nadharin, ya bisa batal. Jadi keluar mani dengan tangannya, atau dengan apa, dengan tangan sendiri, atau dengan tangan orang yang halal. Tangan orang yang halal itu tangan istri, atau dengan pikiran yang melayang-layang sehingga keluar mani, atau dengan melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya bisa keluar mani. Nah, maka hal yang seperti ini bisa membatalkan. Ya, tapi ya saya rasa ya ibadahnya tidak berkualitas, ya puasanya juga tidak berkualitas kalau ada terjadi yang seperti ini. Berarti dia ya cuman menahan makan minum saja, tetapi tidak mampu menahan syahwatnya, tidak mampu menahan nafsunya. Nah, itu padahal tujuan puasa salah satunya adalah untuk menahan nafsu dan syahwat. Ya.
Yang kemudian yang membatalkan yang ke-8 al-istiqa'atu. Al-istiqa'atu yaitu menyengaja keluar, menyengaja untuk muntah, keluarnya muntah. Maka ini bisa membatalkan. Ya, sengaja di pegang-pegang misalnya mulutnya ada muntah. Nah, itu bisa membatalkan. Ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan permasalahan fidyah. Jadi ada beberapa kategori orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Yang pertama ada empat pembagian. Yang pertama ma yalzamu fil qada wal fidyah. Orang yang tidak berpuasa itu wajib qada dan membayar fidyah. Ya. Ya, siapa mereka? Yaitu kafitril hamil li khafiha ala janiniha wal murdi'i li khafiha ala radi'iha. Jadi ada orang hamil atau orang yang menyusui, perempuan hamil, perempuan yang menyusui, tapi dia tidak puasa karena apa? Karena khawatir kepada janin dan bayinya. Janin atau bayinya. Maka kekhawatiran kepada janin dan bayi ini yang menjadikan dia tidak puasa diperbolehkan, tapi kewajibannya pertama dia mengqadha puasa di luar Ramadan, yang kedua membayar fidyah. Berapa hari dia tidak puasa? Kalau tidak puasanya 5 hari, berarti satu harinya satu mud beras. Ya. Yang berikutnya ketika dia tidak puasa itu khawatir akan dirinya, ya, khawatir akan dirinya, ya, atau dua, diri dan anaknya, ya, maka kewajibannya cukup satu, yaitu qadha, tidak wajib membayar fidyah. Nah, itu kalau orang wanita hamil, wanita menyusui tadi khawatir dirinya akan lemah, ya, misalnya karena dia mengidap anemia, kekurangan darah, sehingga kalau puasa bisa drop misalnya kan. Nah, maka dia tidak berpuasa dan punya kewajiban untuk mengqadha. Ya, untuk mengqadha. Yang berikutnya orang yang wajib qadha tidak membayar fidyah juga, seperti tadi juga orang yang tidak sadar karena mabuk, atau orang yang lupa niat. Kan niat kan harus sebelum fajar, tapi sudah masuk fajar dia baru niat. Nah, ini orang yang lupa niat, maka puasanya tetap harus menjaga puasanya, tapi dia wajib qadha. Atau orang yang batal karena disengaja, nah itu juga wajib qadha. Kemudian ada yang keempat, itu orang yang wajib fidyah tapi tidak qadha, yaitu kasyaikhin kabirin wal maridi alladzi la yurja bur'uhu, yaitu orang yang sudah tua sekali tidak mampu puasa. Ya, ini tidak wajib diqadha, tapi dia membayar fidyah. Atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya mungkin sakit stroke misalnya dan lain sebagainya, tidak bisa lagi berpuasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Kurasa itu saja beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, yang intinya semua, ya mari kita sempurnakan ibadah puasa kita, ya mulai dari tata caranya, mulai dari tinjauan fikihnya, ya, kita jauhi hal-hal yang membatalkan, dan juga
kita perbanyak bulan puasa ini dengan beribadah, dengan menjalankan amalia soleh, amal-amal soleh, sehingga puasa kita bukan hanya sah secara fikih tetapi juga mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah berjuang dengan mengisi bulan Ramadan, memperbanyak amal-amal soleh, berpuasa, benar-benar menahan diri dari segala dorongan nafsu, syahwat, dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan maksiat, kemudian mengisi dengan memperbanyak ibadah, sholat sunnah, sholat taraweh, kemudian paginya sholat duha, kemudian ditambah dengan tadarus Al-Quran, ditambah juga kita banyak bersedekah, benar-benar kita perjuangkan, maka di akhirnya pantaslah kita memperoleh predikat kemenangan, yaitu hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Jadi hari kemenangan itu adalah diperuntukkan untuk orang yang sebelumnya sudah menjalani beberapa tahapan-tahapan perjuangan, pengorbanan, kesulitan. Nah, pantas dia mendapatkan kemenangan, pantas dia mendapatkan penghargaan hari raya Idul Fitri. Tetapi kalau Ramadannya ya biasa-biasa saja, sama seperti di luar Ramadan, ibadahnya juga sama seperti di luar Ramadan, bahkan ya banyak keburukan-keburukannya, apakah pantas mendapatkan sebuah predikat kemenangan? Kurasa tidak pantas kalau itu disebut sebagai sebuah kemenangan. Ya, tidak pantas kalau disebut sebagai hari raya. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada yang dilakukannya, tidak ada pengorbanan yang dilakukannya. Nah, itulah ya makna dari puasa Ramadan dan juga makna dari hari kemenangan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan lahir dan batin, diberi keafiatan, diberi taufik hidayah sehingga bisa menjalankan ibadah-ibadah kita, menjalankan amalia-amalia kita di bulan suci Ramadan, dan benar-benar Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, lebih kurangnya kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampunannya. Astagfirullahaladzim. Ya, dan mari kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma qad 'allamtanihi wardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an fi Ramadan. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an fi Ramadan. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an fi Ramadan. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi khurmadihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.